Pengakuan mengejutkan Ihsan, 44, pembunuh Nofrianto, 39, seusai pesta tuak di rumahnya pada Sabtu, 25 Oktober 2025, malam, pernah hubungan sejenis dengan korban. Ihsan, 44, mengaku pernah menjalin hubungan sejenis dengan korban Nofrianto, 39, sebulan sebelum membunuhnya, di sebuah ruko walet dekat rumahnya. Tersinggung dan rasa sakit hati karena korban mematikan hotspot, membuat Ihsan murka hingga menebas kepala korban menggunakan parang. Setelah membunuh, Ihsan mengubur jasad korban di kebun dan kabur sampai akhirnya ditangkap polisi di Pekanbaru. Fakta itu terungkap setelah Ihsan ditangkap tim Satreskrim Polres Siak di Pekanbaru pada Kamis, 30 Oktober 2025. Di hadapan polisi, Ihsan mengakui membunuh Nofrianto. Tak hanya itu, ia juga sempat memaksa istrinya untuk berhubungan dengan korban. Setelah itu Ihsan juga minta dilayani sang istri. Terungkap pula fakta, ternyata Ihsan mengaku pernah melakukan hubungan sejenis dengan korban sekitar sebulan sebelum kejadian, di sebuah ruko walet dekat rumahnya. Jasad Nofrianto ditemukan warga dikubur di kebun warga di Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Hubungan sejenis adalah hubungan romantis atau seksual antara dua orang yang memiliki jenis kelamin atau gender yang sama, misalnya antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan orientasi homoseksual. Dikutip Tribun Lampung Co. ID dari tribunpekanbaru.com, peristiwa itu berawal pada Sabtu, 25 Oktober 2025, malam saat pelaku dan korban kembali meminum tuak di rumah pelaku. Keduanya memang sudah 2 kali berpesta tuak bersama, setelah pertemuan pertama pada 11 Oktober. Malam itu pelaku dan korban sama-sama minum tuak, kata Kapolres Siak AKBP Eka Aryandi Putra, Jumat, 31 Oktober 2025. Sekitar pukul 3 WIB, Minggu, 26 Oktober 2025, Ihsan menarik paksa istrinya yang sedang tidur di kamar belakang dan membawanya ke ruang tamu. Di sana, ia menyuruh korban untuk berhubungan badan dengan sang istri, sementara dirinya menahan kedua tangan istrinya. Saat itu terjadi, istrinya meronta dan menangis, namun pelaku memaksa. Saat korban menyetubuhi istri pelaku meraba di bagian dada. Ini pelaku benar-benar membantu melakukannya, ujar Kapolres. Setelah korban melakukan perbuatan itu, pelaku juga minta dilayani oleh istrinya. Istrinya terpaksa menuruti permintaannya. Usai kejadian, pelaku dan korban kembali duduk dan meminum tuak seolah tak terjadi apa-apa. Pukul 4.30 WIB, sang istri mandi sambil menangis, lalu berangkat ke pasar untuk berjualan. Sekitar 30 menit kemudian, pelaku meminta hotspot ke korban untuk menggunakan ponsel. Namun, beberapa saat kemudian korban mematikan hotspot dengan alasan baterai lemah dan kuota hampir habis. Korban mengatakan kuotanya tinggal 200 MB, ujar Kapolres. Namun demikian, ternyata korban masih menonton video dewasa.